Selamat datang di video presentasi pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk merupakan gabungan dari dua atau lebih pernyataan sederhana. Nah, terdapat 4 jenis pernyataan majemuk. Yang pertama itu disebut dengan konjungsi. Yang kedua itu adalah disjungsi. Yang ketiga adalah implikasi. Yang keempat adalah biimplikasi. Nah, di video ini kita akan mempelajari keempat pernyataan majemuk tersebut. Mari kita mulai dari konjungsi. Nah, tentu saja untuk merangkai kedua pernyataan atau dua pernyataan, kita perlu yang disebut dengan kata perangkai. Ya, untuk merangkai dua buah pernyataan, kita perlu kata perangkai. Nah, untuk konjungsi, kata perangkainya itu adalah dan, yang akan dinotasikan sebagai berikut. Ini adalah notasi dari dan. Nah, misalkan terdapat dua buah pernyataan, yaitu P dengan pernyataan Q. Nah, jika kita akan rangkai dan membentuk pernyataan majemuk konjungsi, maka kita akan rangkai dengan kata perangkai dan. Nah, ini adalah notasi dari P dan Q. Ya, dibaca P dan Q. Ini adalah pernyataan majemuk konjungsi. Nah, mari saya gambarkan tabel kebenaran konjungsi. Nah, misalkan terdapat pernyataan P dengan pernyataan Q. Lalu kita rangkai menjadi pernyataan majemuk konjungsi. Nah, maka pada saat P bernilai benar, Q bernilai benar, maka pernyataan majemuk tersebut akan bernilai benar. Nah, sisanya akan bernilai salah. Ya, pada saat P benar, Q salah, maka P dan Q akan bernilai salah. Ini adalah salah, benar, maka akan bernilai salah. Salah, salah akan bernilai salah. Jadi ciri-ciri dari konjungsi itu adalah P dan Q harus bernilai benar agar P dan Q bernilai benar. Nah, salah satu contoh dari implementasi konjungsi itu adalah rangkaian seri, ya, adalah rangkaian seri. Misalkan kita rangkaikan bola lampu dan terdapat baterai yang kita rangkaikan secara seri. Ya. Kita rangkaikan baterai tersebut secara seri. Lalu kalian dapat bayangkan, misalkan baterai yang pertama kita namakan P. Dengan baterai kedua kita namakan Q. Nah, pada saat P dan Q terangkai atau benar, bernilai benar, maka lampu tersebut akan menyala. Nah, pada saat P bernilai benar atau terkoneksi, di mana Q terputus, ya, kita putuskan Q, maka lampu tersebut tentu saja tidak akan menyala. Dan sebaliknya, pada saat P diputuskan, di mana Q dirangkai, maka lampu tersebut juga tidak akan menyala. Ataupun keduanya, jika kita putuskan kedua baterai tersebut, tentu saja lampu tersebut tidak akan menyala. Nah, ini adalah konjungsi, yaitu dengan kata perangkai dan, ya, pernyataan majemuk dengan kata perangkai dan. Nah, sekarang mari kita ke jenis kedua, yaitu disjungsi. Disjungsi itu adalah kalimat majemuk, pernyataan majemuk yang dirangkai dengan kata perangkai atau. Dinotasikan sebagai berikut. Ini adalah notasi dari atau. Nah, misalkan terdapat dua buah pernyataan yang akan kita rangkai menjadi disjungsi, maka ini adalah P atau Q, yaitu notasi dari pernyataan majemuk disjungsi. Nah, mari saya gambarkan tabel kebenaran dari disjungsi. Nah, ini adalah tabel kebenaran disjungsi. Misalkan kita memiliki dua buah pernyataan, yaitu pernyataan P dengan pernyataan Q. Ini adalah P atau Q. Nah, ciri-ciri dari disjungsi itu adalah pernyataan majemuk tersebut akan bernilai salah jika dan hanya jika kedua pernyataan tersebut bernilai salah. P bernilai salah, Q bernilai salah, maka P atau Q bernilai salah. Nah, sisanya itu akan bernilai benar, ya. Misalkan pada saat P bernilai benar, Q bernilai benar, P
P atau Q akan bernilai benar. Ataupun P bernilai benar, Q bernilai salah, P atau Q akan bernilai benar, salah, benar juga akan bernilai benar. Ini adalah pernyataan majemuk disjungsi ya. Nah, contoh dari disjungsi itu adalah rangkaian paralel tentunya ya, adalah rangkaian paralel. Misalnya seperti berikut. Mari kita rangkaikan sebuah lampu dengan dua buah baterai yang kita rangkaikan secara paralel. Nah, ini kita hubungkan ya. Ini adalah rangkaian tertutup tentunya. Lalu terdapat dua buah baterai P dan Q. Nah, lalu kedua rangkaian tersebut kita rangkaikan secara paralel. Misalkan baterai pertama kita namakan P, baterai kedua kita namakan Q. Nah, pada saat P dan Q terrangkai, maka rangkaian tersebut akan menyala, lampu tersebut akan menyala ya. Lalu pada saat Q diputuskan, maka tentu saja lampu tersebut masih menyala ya, masih menyala karena merupakan rangkaian tertutup. Ataupun pada saat P diputuskan dan Q dihubungkan, nah rangkaian tersebut tentu saja masih menyala. Nah, lampu tersebut akan terpadam jika kedua rangkaian tersebut atau kedua baterai tersebut kita putuskan ya. Maka P atau Q akan bernilai salah jika kedua nilai tersebut bernilai salah. Nah, ini adalah kalimat majemuk, pernyataan majemuk disjungsi. Mari kita ke tipe yang ketiga, yaitu implikasi. Nah, implikasi dirangkai dengan kata perangkai jika, maka. Nah, ini adalah kata perangkai bentuk implikasi dan dinotasikan sebagai tanda panah ke arah kanan. Nah, pernyataan majemuk yang dirangkai oleh implikasi akan dinotasikan sebagai berikut. Jika terdapat dua pernyataan P dengan Q, maka mari kita rangkai. Jika P, maka Q. Nah, ini adalah notasi dari rangkaian pernyataan implikasi. Jika P, maka Q. Nah, P ini disebut dengan pernyataan penyebab, di mana Q itu adalah pernyataan akibat. Nah, P dapat disebut juga dengan antecedent, di mana Q itu akan disebut dengan consequent ataupun pernyataan akibat. Nah, sekarang mari kita ke tabel kebenaran implikasi. Nah, misalkan terdapat pernyataan P dengan pernyataan Q. Lalu inilah bentuk implikasi. Jika P, maka Q. Nah, ciri-ciri dari implikasi adalah sebagai berikut. Pada saat pernyataan penyebabnya bernilai benar, pernyataan akibatnya bernilai salah, maka implikasinya itu akan bernilai salah. Sisanya itu akan bernilai benar ya. Jika benar, maka benar akan bernilai benar. Jika salah, maka benar akan bernilai benar. Jika salah, maka salah akan bernilai benar. Nah, ini adalah bentuk implikasi. Nah, tentu saja kalian dapat menanyakan bahwa mengapa jika P salah ya, mengapa pada saat P salah atau pernyataan penyebabnya bernilai salah, maka nilai apapun untuk pernyataan akibatnya, bentuk implikasi akan selalu bernilai benar. Nah, mengapa demikian? Mari kita ke contoh. Misalkan terdapat rangkaian seperti berikut. Mari saya gambarkan sebuah rangkaian. Misalkan ini adalah rangkaian lampu. Lalu di sini terdapat saklar. Ya, terdapat saklar yang tertutup. Nah, jika rangkaian ini tertutup, tentu saja ini terdapat baterai ya. Jika rangkaiannya tertutup, maka lampu tersebut akan menyala. Lalu terdapat sebuah rangkaian lagi, di mana ini merupakan rangkaian baterai dengan sebuah remote ya, sebuah remote control yang akan mengontrol saklar tersebut. Nah, kalian dapat bayangkan bahwa baterai ini yang pertama itu disebut dengan P, yang kedua
remote control ini disebut dengan Q. Tentu saja remote control tersebut memiliki tombol on dengan off. Ya, terdapat tombol on dengan off. Nah, pada saat on, maka rangkaian tersebut akan tertutup. Pada saat kita pencet off, maka rangkaian tersebut akan terbuka dan lampu tersebut akan padam, ya. Nah, maka mari kita ke contoh tersebut. Nah, di sini keadaan normalnya adalah tertutup, ya. Ini adalah keadaan normal rangkaian ini. Nah, maka ini adalah jika P maka Q, ini adalah P maka Q. Nah, sekarang mari kita cek nilai kebenarannya. Pada saat P bernilai benar, yaitu baterai ini tertutup, lalu kita tekan tombol on. Maka jika P maka Q itu akan menyala, ya. Lampu tersebut akan menyala. Lalu pada saat P bernilai benar, yaitu dirangkai, lalu Q kita tekan tombol off. Ya, kita tekan tombol off. Maka rangkaian tersebut tentu saja akan terbuka dan lampu tersebut akan padam. Nah, maka nilai kebenaran dari implikasi ini akan bernilai salah, ya, karena lampu tersebut akan padam. Nah, sekarang mari kita ke yang ketiga, yaitu pada saat P kita buka rangkaiannya, jika P terbuka, maka keadaan apapun pada saat kita tekan remote tersebut, rangkaian tersebut akan selalu tertutup, ya. Pada saat kita tekan tombol on, rangkaian tersebut akan selalu tertutup, jadi akan bernilai benar. Lalu mari kita ke keadaan keempat. Pada saat P terbuka, ya, keadaan terbuka atau salah, lalu kita tekan tombol off, maka tentu saja tidak akan terjadi apa-apa untuk saklar ini, ya, karena tidak akan memiliki baterai untuk remote-nya. Ya, tidak akan memiliki tegangan, maka lampu tersebut akan selalu menyala. Maka di sini akan bernilai benar. Nah, ini adalah contoh rangkaian implikasi. Semoga kalian mengerti. Nah, mari kita ke yang terakhir, yaitu B, implikasi. Nah, B implikasi itu akan dirangkai dengan kata perangkai jika dan hanya jika. Dinotasikan dengan tanda panah ke kiri ke kanan, ya. Ini adalah notasi dari B implikasi. Lalu untuk notasi dari pernyataan B implikasi adalah sebagai berikut. P jika dan hanya jika Q. Ini adalah notasi dari kalimat pernyataan majemuk B implikasi. Nah, mari kita ke tabel kebenaran B implikasi. Misalkan terdapat pernyataan P dengan pernyataan Q. Ini adalah P jika dan hanya jika Q. Nah, ciri-ciri dari B implikasi itu adalah jika P benar, Q benar, maka B implikasi akan bernilai benar. Ya, benar, salah, maka akan bernilai salah. Lalu salah, benar akan bernilai salah. Salah, salah akan bernilai benar. Ya, jadi ciri-ciri dari B implikasi adalah sebagai berikut. Nilai P dengan nilai Q harus bernilai sama. Ya, jika benar maka benar. P benar, Q benar, maka B implikasi akan bernilai benar. Salah, salah, maka akan bernilai benar. Ya, pada saat kedua nilai tersebut bernilai sama, maka B implikasi akan bernilai benar. Nah, ini adalah tabel kebenaran B implikasi. Nah, semoga kalian mengerti keempat pernyataan majemuk tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan mengerjakan beberapa contoh soal pernyataan majemuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.